just maybe listens to enjoy, and we get a lot of energy from all the positivity. Hoe is het? Goed, jongen. Ja? Ja, goed, zeker. Goed zien, man. Ja. Please welcome Team Indonesia! Demi memaksimalkan persiapan, PSSI langsung bergerak cepat. Mereka meminta pelatih Patrick Kluivert untuk datang ke Indonesia dan memimpin training camp sebelum duel berat melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Untuk menghadapi dua pertandingan tersebut, tim Merah Putih setidaknya membutuhkan 4 poin tambahan untuk lolos ke putaran keempat. Saat ini, JICES dan kawan-kawan berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan timnas Merah Putih memang berencana untuk menggelar TC agar persiapannya dilakukan bisa maksimal. Akan tetapi, PSSI masih menunggu kehadiran pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ke tanah air bersama timnya. Dan soal siapa saja pemain yang akan dipanggil, ia menyebut bahwa hal tersebut berada di bawah kewenangan pelatih asal Belanda tersebut. Gak tanggung-tanggung, Doi langsung menunjuk 27 pemain terbaik untuk membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar 3 nama yang kala itu tengah menunggu perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Dan James, dan Joy Palupsi. Disinyalir 23 nama yang masuk skuad menghadapi Bahrain masih diandalkan Patrick Kluivert. Namun, 4 dari 23 nama yang masuk skuad melawan Bahrain masih mengalami cedera, yakni Kevin Dix, Zaini Patinama, Ragnar Oramangun, dan Dan James. Adapun prediksi 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang diantaranya, pada posisi kiper ada Martin Pes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Back diisi JICES, Max Hagers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Calvin Verdong, Dan James, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Pratama Arhan. Lalu, posisi gelandang ada Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Choeon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joy Palupsi, dan Beckham Putra. Dan pada posisi depan, Yakub Sayuri, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Ole Romeni, Egi Maulana Fikri, dan Ramadan Sanata. Dari 27 nama yang diperkirakan tersebut, ada 1 nama yang paling antusias nih. Tom Hai, saking semangatnya, dia sampai-sampai bocorin lokasi training camp skuad Garuda. Wah, udah gak sabar banget kayaknya bela timnas. Hai mengungkapkan para pemain akan menjalani TC di Bali yang kemungkinan dilaksanakan pada pertengahan atau akhir Mei, bertepatan dengan berakhirnya kompetisi klub. Gelandang Almer City FC itu menyebutkan kehadiran TC ini sangat penting untuk meningkatkan kekompakan dan persiapan tim. Ia berkaca pada pengalaman saat timnas Indonesia menghadapi Australia pada Maret 2025 yang seperti roller coaster, yang mana semua pemain datang di waktu yang berbeda-beda. Jadi kami akan mengadakan pemusatan latihan di Bali, senang rasanya bisa punya lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama lawan Cina, ungkap pemain berusia 30 tahun itu. Ucapan Hai ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan telah meminta timnas Indonesia untuk menjalani TC terlebih dahulu sebelum melawan Cina dan Jepang. Tak heran jika timnas Indonesia ingin menyiapkan diri dengan sangat matang, mengingat 2 laga tersebut sangat krusial. Hasilnya akan menentukan nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Sementara itu, Joy Palupsi jadi makin optimis lawan Cina dan Jepang. Pada saat babak tersebut dilanjutkan, skuad Garuda akan memainkan 2 partai hidup mati. Tim besutan Patrick Kluivert akan bertanding melawan timnas Cina dan timnas Jepang pada laga terakhir grup C. Duel kontra tim Dragon akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, Samurai Biru akan menjamu Tom Hai dan kawan-kawan di Suita City Football Stadium Osaka. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib dari timnas Indonesia. Joy Palupsi yang baru saja dinaturalisasi Maret lalu sangat bersemangat melihat peluang skuad Garuda. Ia berharap Dewi Fortuna berpihak kepada timnas Indonesia dan membawa keberuntungan di pertandingan penting tersebut.
Pemain keturunan Maluku itu mengaku bangga bisa menjadi bagian tim Merah Putih di usia 31 tahun. Kebanggaannya itu akan disalurkannya ke dalam lapangan untuk membantu tim meraih kemenangan. Ia juga sadar betul bahwa mimpi Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka lebar. Oleh sebab itu, dirinya akan memberikan yang terbaik demi meraih satu kemenangan berharga, entah itu dari tangan Cina ataupun Jepang. Dan pastinya usaha Choi dan pemain lain ini bukan cuma soal menang lawan Jepang ataupun Cina saja, tapi juga buat jaga peluang Indonesia di klasemen. Karena kalau bisa dapat hasil maksimal, ada kans buat nyalip Australia. Jadi setiap pertandingan bakal jadi pertarungan hidup mati buat skuad Garuda. Sebelumnya, Jaizes dan kawan-kawan hanya tertinggal 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Australia memiliki 13 poin, selisih gol plus 7. Secara teori, timnas Indonesia masih bisa melampaui Australia dan menempati posisi kedua grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Apabila Indonesia berhasil memenangi kedua laga tersisa, kemudian Australia hanya memperoleh 1 poin lagi di 2 laga tersisa. Timnas Indonesia dipastikan akan finish di posisi keempat jika mereka mengalahkan Cina, dan Bahrain bermain imbang kalau kalah dari Arab Saudi. Jika itu yang terjadi, maka Indonesia dengan raihan 12 poin dipastikan akan berada di atas Bahrain dan Cina, apapun hasil di pertandingan final. Pada pertandingan kedua terakhir, jika timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari Cina, maka pelatih Patrick Kluivert dan anak didiknya masih tetap punya peluang untuk melaju. Tetapi harus menunggu hasil pertandingan terakhir. Sesuai formatnya, babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 Asia akan diikuti oleh 6 tim, yakni perwakilan peringkat ketiga dan keempat grup A, B, C di babak kualifikasi ketiga. Setelah itu, 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup berisi 3 tim. 2 tim teratas di setiap grup pada babak kualifikasi keempat akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat kedua di setiap grup akan melaju ke babak playoff Asia, memainkan 2 pertandingan dan pemenangnya akan lolos ke babak playoff interkontinental. Pada dasarnya, target untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 masih sangat jauh bagi tim Indonesia. Namun, kesempatan untuk melaju ke babak kualifikasi keempat masih terbuka bagi mereka. Jadi yang penting sekarang, kita dukung terus perjuangan skuad Garuda ya. Satu langkah kecil hari ini, siapa tahu jadi jalan buat mimpi besar kita nantinya.